Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roso Murti, mahasiswa Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan NIM 22204085017 akan menyampaikan materi dengan judul Perilaku Keagamaan Kaum Waria Yogyakarta, kasus di Pondok Pesantren Waria Senin Kemis Yogyakarta. Tugas ini dibuat dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendekatan Pengkajian Islam. Berikut kami sampaikan pemaparannya. Menyembah dan mendekatkan diri kepada Allah adalah fitrah manusia, karena setiap diri mempunyai kesadaran bertuhan yang dilekatkan Allah dalam proses penciptaannya. Begitu juga dengan waria, makhluk yang sering kita sebut dengan jenis kelamin yang ketiga ini sesungguhnya dalam kesadaran religiusitasnya sangat merindukan bertuhan, bertegur sapa dan berdialog bersama Tuhannya melalui berbagai macam ibadah yang diperintahkan Allah. Akan tetapi, fitrah keberagamaan waria tidak sepenuhnya tersalurkan karena beberapa hal. Pertama, keberadaan waria kurang dapat diterima oleh masyarakat sehingga terisolasi dan membentuk komunitas tersendiri. Kedua, perhatian berbagai pihak seperti agamawan, pemerintah, lembaga sosial keagamaan terhadap waria kurang sehingga semakin menjauhkan waria dari berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, meneliti kehidupan waria terkait dengan perilaku keagamaannya menjadi sangat menarik dan penting, terutama dalam fenomena dan inisiatif pendirian Pondok Pesantren Waria Senin Kemis di Yogyakarta. Keberadaan pondok ini merupakan usaha rekonstruksi pandangan umum tentang kaum minoritas waria, bukan hanya sisi gelap kaum waria dengan dunia gelapnya, alias di sini itu namanya cebongan, akan tetapi dimensi humanis, religiusitas manusia waria. Pondok pesantren yang didirikan pada tanggal 28 Juli 2008 ini memiliki sejumlah santri waria yang meliputi waria transseksual, gay, lesbian, biseksual, atau yang biasa disebut dengan kaum LGBT. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Latar belakangnya pun bermacam-macam, mulai dari pengamen, perias, penjaga salon, pemilik salon, perias nganten, penjaga toko, bahkan ada juga yang bekerja sebagai pekerja seks, alias di sini disebut sebagai nyebong. Nah, aktivitas Pondok Pesantren Waria meliputi pengajian, mujadah, belajar dan membaca Al-Quran, tata cara sholat, dan pengetahuan-pengetahuan agama lainnya. Nah, dilaksanakan setiap hari Senin dan Kemis. Karenanya pondok pesantren ini dinamakan Pondok Pesantren Senin Kemis. Nah, dalam praktek ibadahnya, mereka diberi kebebasan memilih untuk menjadi laki-laki atau perempuan. Hal ini disebabkan karena tidak ada kejelasan jenis kelamin waria, terlebih untuk transseksual, laki-laki yang terpenjara dalam tubuh perempuan atau sebaliknya. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Dr. Imam Mahali MPD selaku dosen mata kuliah pengkajian Islam ini. Nah, dalam penelitian ini
beliau merumuskan beberapa masalah dan tujuannya. Berikut adalah rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Nah, rumusan masalah dalam penelitian perilaku keagamaan waria ini meliputi bagaimana keberagamaan kaum waria di pondok pesantren waria Senin Kemis. Kemudian yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keagamaan waria di pondok pesantren waria Senin Kemis ini. Nah, adapun tujuannya yaitu menjawab dari rumusan masalah, yaitu yang pertama, mengetahui dan mendeskripsikan perilaku keberagamaan kaum waria di Pondok Pesantren Waria Senin Kemis, Yogyakarta. Dan yang kedua, tujuannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor perilaku keagamaan kaum waria di Pondok Pesantren Waria Senin Kemis, Yogyakarta. Nah, untuk manfaat dari penelitian ini adalah secara praktis, penelitian ini bisa dijadikan untuk membangun pola pikir tentang agama dan keberagamaan di kalangan kaum LGBT dan dapat dipublikasikan di daerah lain untuk pendampingan dan pembinaan bagi kaum waria yang tersebar di berbagai daerah di tanah air. Secara teoritis, penelitian ini akan menambah hasanah pengetahuan dan referensi tentang perilaku keagamaan bagi kaum waria muslim. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang sejarah berdirinya dan perkembangan pondok pesantren Senin Kemis ini. Ya. Nah, pondok pesantren khusus waria Senin Kemis itu secara resmi berdiri pada 8 Juli 2008. Ya, gagasan pendiriannya berawal dari keinginan dan kebutuhan kaum waria untuk belajar agama dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Mariani ya alias Mariono ya itu adalah seorang waria ya yang tidak dapat dipisahkan dari proses pendirian pondok pesantren waria. Ia adalah seorang waria berusia 50 tahun yang merasakan kehampaan spiritual. Ya. Untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya tersebut, sekitar tahun 2000, Mariani atau Mariono ini mulai aktif dan bergabung dalam kegiatan pengajian Mujahadah Al-Fatah Aswan Kiai Haji Hamruli Harun yang pada saat itu bertempat di daerah Patok, Yogyakarta. Nah, dari sekian banyak jamaah yang hadir, kaum laki-laki dan perempuan, hanya Mariani saja yang berasal dari kaum waria. Meskipun dari kalangan minoritas, asing, dan banyak dari kalangan masyarakat yang memandang buruk atau negatif terhadap waria, Mariani tetap ikut dan aktif mengikuti pengajian mujadahan. Hal yang menyenangkan Mariani kala itu, ya, saat mengikuti pengajian adalah jamaah pengajian tidak mempersoalkan status kewariaannya, sehingga ia merasa diterima, ya, nyaman dan mempunyai tempat yang sama di antara para jamaah. Nah, setelah lama mengikuti pengajian itu, Mariani berinisiatif nih menggelar pengajian di rumahnya. Ya, saat itu belum di Noto Yudan ya. Nah, harapannya ya agar teman-teman waria yang lain itu dapat bergabung dan ikut aktif dalam pengajian tersebut. Sekaligus sebagai bukti bahwa waria tidak hanya seperti yang dipahami kebanyakan masyarakat, yang hidupnya menyimpang, hidupnya di dunia pelacuran atau cebongan, ngamen, joget-joget di jalan, keluar malam, dan stigma negatif lainnya. Waria juga mempunyai kebutuhan keagamaan yang sama dengan umumnya manusia. Nah,
Pada awalnya, pengajian dilaksanakan setiap malam Rabu Pon yang diperuntukkan bagi masyarakat umum. Jadi tidak hanya waria saja. Jamaah yang hadir pada pengajian ini rata-rata jumlahnya 50-an orang. Akan tetapi dari 50-an jamaah pengajian itu yang hadir hanya sebagian kecil saja yang waria yang bergabung. Jadi jumlahnya tidak mencapai 5, hanya 1 atau 2 waria saja. Nah, pengajian setiap malam Rabu Pon ini berjalan lancar sampai kemudian terjadi musibah gempa hebat di Yogyakarta. Seperti kita tahu bahwa Jogja pernah ditempa oleh gempa pada tanggal 27 Mei 2006 yang meluluh lantahkan Yogyakarta. Akibat itu kegiatan pengajian Rabu Pon pun berhenti ya, karena seperti kita tahu masyarakat Yogyakarta banyak yang terpuruk ya pada saat itu, banyak rumah yang roboh, bangunan yang rusak, luka-luka bahkan meninggal dunia, sehingga secara psikis masyarakatnya masih belum pulih gitu. Nah, kemudian Maryani nih dari wawancaranya bersama Bapak Imam Mahali ini mengatakan juga bahwa dapat mengambil pelajaran dari musibah gempa yang dialami masyarakat Yogyakarta ya. Dia paham gitu bahwa semua yang ada di dunia ini ya itu tidak dapat dibanggakan, tidak dapat diandalkan, tidak dapat dimintai pertolongan kecuali kepada kita meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Nah, Maryani kemudian berinisiatif nih mengaktifkan kembali pengajian mujadahan malam Rabu Pon yang sempat berhenti karena gempa. Nah, akan tetapi mujadahan ini berbeda dari yang sebelumnya. Ya, pengajian ini sekarang yang digelar di rumahnya itu hanya diperuntukkan untuk kaum waria saja. Jadi waria-waria yang hadir ini cukup banyak ya, bisa sampai 15 sampai 20 orang. Nah, mereka bisa berasal dari berbagai profesi dan berbagai daerah ya, tapi yang paling jauh itu dari wawancara yang dilakukan oleh Bapak Imam Mahali ini yang dari Solo ya, itu nantinya namanya ada Yeyen, ada Wulan ya gitu. Jadi berbagai macam profesi dan daerah ya, seperti saya sudah sampaikan tadi, ada yang menjadi penjaga salon, ada yang menjadi tukang ngamen, dan mohon maaf pelacur atau pekerja malam. Nah, jadi Maryani ini melihat minat dari kaum waria ini ikut pengajian ini sangat tertarik gitu, sangat mengapresiasi. Nah, akhirnya Maryani atau Mariono ini mendatangi Kiai Haji Hamruli Harun untuk meminta pertimbangan, saran dan masukan mengenai keinginannya mendirikan pondok pesantren khusus waria, dan sekaligus meminta kesediaan Kiai Haji Hamruli Harun untuk menjadi pembimbing dan pengasuhnya. Nah, maka dari itu pondok pesantren khusus waria Senin Kemis ini resmi didirikan pada tanggal 8 Juli 2008 ya. Letaknya ada di Kampung Notoyudan, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, Provinsi DIY. Nah, kenapa sebenarnya dinamakan Pondok Pesantren Senin Kemis? Itu karena kegiatan pesantren itu dilakukan setiap hari Senin dan Kemis. Senin dan Kemis itu dipercaya oleh masyarakat Yogyakarta itu hari yang bagus untuk melakukan tirakat, dan juga Senin Kemis itu hari yang sunnah untuk melaksanakan puasa sunnah Senin Kemis, seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya, untuk sekarang kita akan membahas inti dari hasil penelitian oleh Bapak Imam Mahali ini, yaitu keberagamaan kaum waria ya, khususnya kasus di Pondok Pesantren Waria Senin Kemis ya. Yang pertama yaitu dimensi keyakinan.
atau dimensi keyakinan keagamaan atau ideologis waria. Nah, keyakinan waria Muslim ya, terutama santri pesantren waria Senin Kemis ini mengenal dimensi ideologis keimanan menjadi dasar bagi mereka dalam melaksanakan aktivitas keagamaannya. Dimensi keimanan ini sesungguhnya sudah dipelajari sejak kecil, sebab sebagian besar waria berasal dari keluarga Muslim yang taat dan sangat peduli dengan pendidikan agama. Ya, seperti wawancaranya bersama Wulan ya. Nah, ini Wulan itu berkata bahwa ketika dia masih kecil itu dia sempat ikut di mengaji di masjid Al-TPQ, kemudian mendapatkan pelajaran-pelajaran agama. Tapi karena sudah lama hampir 20-an tahun tidak digunakan, ya lupa seperti itu. Jadi orang tuanya juga sering menyuruhnya untuk ikut belajar agama. Nah, ungkapan yang disampaikan oleh Wulan ini sebenarnya salah satu yang menjadi dasar keagamaan mengenai keimanan sudah mereka kenal. Bahkan sudah mereka hafal sejak kecil ketika mengikuti pengajian-pengajian tersebut. Akan tetapi karena begitu lama ditinggalkan atau jauh dari komunitas keagamaan, dasar-dasar pengetahuan keimanan tersebut terabaikan dan bahkan terlupakan. Hal ini tercermin dari ketidakmampuannya menyebutkan 6 rukun iman yang dulu pernah dihafalkannya di luar kepala. Jadi Wulan ini masih belum hafal ya secara urut rukun iman yang 6 gitu ya, karena dulu dia sudah pernah dapat tapi sudah lupa karena sudah puluhan tahun tidak bersinggungan dengan pengajian dengan hal-hal yang berbau agama. Nah, secara kognitif, memang kebanyakan waria itu tidak mampu menyebutkan secara urut atau lengkap keenam rukun iman tersebut, tetapi secara afektif mereka sadar betul dan meyakini sepenuh jiwa tentang isi dari rukun iman tersebut. Mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu-satunya Tuhan yang patut dan wajib disembah. Ya, mereka mengungkapkan bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu di alam. Ya, keyakinan itu nampak terpati dan diyakini sepenuh hati oleh para waria. Ya, nah, jadi mereka percaya bahwa Allah itu adalah yang menciptakan segala sesuatu di alam ini dan tempat mereka meminta pertolongan, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu dimensi praktek keagamaan atau ritualistik. Nah, dimensi praktek keagamaan itu sejajar dengan ibadah yang dilakukan oleh pemeluk agama sebagai wujud ketakwaannya dari seorang hamba atau makhluk kepada Tuhannya, Kholiknya, mencakup pemujaan, ketaatan, dan hal yang dilakukan oleh si waria. Indikatornya adalah merujuk pada pengamalan syariat, yaitu pengamalan ibadah-ibadah khusus ya. Jadi ada ibadah mahdhoh dan ibadah ghairu mahdhoh ya. Ibadah mahdhoh, ibadah yang khusus seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Nah, bahkan di sini diceritakan bahwa ada waria itu yang sudah melaksanakan haji, ya, alhamdulillah seperti itu. Ya. Nah, praktek-praktek keagamaan yang dilakukan waria itu seperti apa? Nah, jadi praktek keagamaan di Pondok Pesantren Waria Senin Kemis ini ya, pada dasarnya mereka menyadari atas kewajiban-kewajiban melakukan ibadah yang telah ditentukan seperti sholat, puasa ya. Mereka pun melakukannya ya. Hanya saja mereka itu sholatnya itu tidak berani di tempat umum ya. Mereka mengerjakan secara individual di tempat yang tertutup, di tempat mereka merasa nyaman. Ya. Nah, kalaupun harus berjamaah, mereka melakukannya bersama-sama waria, gitu. Jadi jangan mereka takut, ada ketakutan, ada kekhawatiran jika bersama dengan jamaah yang normal seperti itu. Ya.
Nah, mereka hanya takut ketika mereka dianggap ya berbeda seperti itu. Nah, untuk beribadahnya sendiri, Kiai Haji Hamrul ini memberikan kebebasan kepada setiap waria untuk melaksanakan ibadahnya, boleh memakai sarung atau memakai mukena, namun memang harus konsisten. Jika memakai mukena ya mukena terus, kalau sarung atau dan kuku itu juga harus sarung dan kuku terus, jangan berganti-ganti seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu dimensi pengalaman agama atau konsekuensial. Nah, waria pada umumnya membentuk komunitas tersendiri. Ya, biasanya mereka itu membentuk jejaring dengan sesama waria dan memberi jarak ya dengan masyarakat umum. Bahasa yang mereka gunakan pun ada bahasa yang khas tersendiri ya. Biasanya dalam komunitas mereka itu menggunakan bahasa-bahasa yang difahami ya untuk kesepakatan komunitas waria sendiri ya. Tapi berbeda dengan komunitas waria di Pondok Pesantren Waria Senin Kemis ini ya, karena mereka sudah diterima oleh masyarakat sekitar ya. Masyarakat menyadari bahwa ada seseorang yang dilahirkan sebagai waria ya. Menjadi waria bukanlah pilihan mereka, tetapi kehendak Tuhan juga gitu. Waria di lingkungan ini juga ikut dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan yang diselenggarakan. Sebaliknya, masyarakat sekitar juga ikut berpartisipasi dan membantu ketika kegiatan diselenggarakan oleh waria di pesantren gitu. Hal ini dapat dilihat dalam acara buka bersama. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ketika ada di bulan Ramadan ada buka puasa bersama, ya masyarakat di sekitar ikut membantu, ikut berpartisipasi aktif di dalam acara tersebut gitu. Nah, pengalaman agama yang lain dari waria itu ternyata waria juga menyadari bahwa sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala, manusia diperintahkan untuk berusaha berbuat baik, membantu sesama, dapat bermanfaat bagi sesama, jujur dan lain-lain. Jadi para waria ini selalu menerapkan pada hidupnya itu kejujuran gitu. Ya, itu pengalaman agama dari para waria. Ya. Kemudian yang keempat yaitu dimensi penghayatan keagamaan atau eksperiensial. Nah, kalau tadi pengalaman, sekarang penghayatan. Jadi praktek keagamaan ya dari kaum waria ini ya itu sebenarnya sudah dilaksanakan semenjak kecil gitu, karena mereka juga sudah diajari oleh orang tuanya terdahulu gitu untuk belajar agama, belajar Al-Quran, belajar sholat dan lain sebagainya. Namun praktek-praktek itu ternyata sudah terlupakan. Nah, berbagai ritual keagamaan yang dilakukan itu membawa kepada penghayatan keagamaan tersendiri bagi para waria. Nah, ini macam-macam nih ya. Kalau bagi Mariani, penghayatan keagamaan itu ketika dia mendengar suara adzan ya. Ketika dia mendengar suara adzan dan mengikuti mujadah, itu dia akan merasa tentram, hatinya merasa nyaman gitu ya. Ketika dia berzikir itu hatinya itu terasa damai gitu. Berbeda lagi dengan Yeyen ya. Yeyen itu waria dari Solo yang dia dapat diterima baik oleh keluarganya. Dia juga termasuk waria yang kaya gitu ya, yang berada, sehingga dia bisa melaksanakan haji. Nah, penghayatan keagamaan yang dia rasakan itu ketika dia menunaikan ibadah haji dari mulai berangkat sampai pulang kembali. Itu banyak sekali ritual-ritual keagamaan, ritual-ritual ibadah yang membuatnya sangat menghayati agamanya gitu. Apalagi dengan dukungan kedua orang tua gitu ya.
Itu beberapa contoh dimensi penghayatan dari para waria. Kemudian yang terakhir yaitu dimensi pengetahuan agama atau intelektual. Nah, dimensi pengetahuan atau intelektual dari para waria ini itu dari Pondok Pesantren Senin Kemis itu ya bisa diketahui dari mereka sering ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi secara tidak langsung ketika mereka mendengar pengajian, mendengar ceramah-ceramah dari para kiai yang hadir di pondok pesantren dan memberikan ilmu keagamaan, secara tidak langsung ilmu pengetahuan tentang agama mereka juga bertambah gitu. Jadi selama ada ceramah dan tausiah-tausiah dari para kiai, itu mereka bisa bertambah keilmuannya. Dan mereka paling senang itu pada sesi tanya jawab. Jadi mereka bisa menanyakan terkait dengan masalah dan kehidupan yang mereka jalani saat ini dan hubungannya sama akibat dari apa yang mereka lakukan dari sisi agama seperti itu. Jadi mereka sangat menyukai dan sangat senang ketika pada diskusi gitu, pada ketika mereka berdiskusi dengan Pak Yai seperti itu. Itu adalah 5 dimensi dari keberagamaan kaum waria di Pondok Pesantren Senin Kemis di Notoyudan. Oke. Baik, selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu faktor-faktor perilaku keagamaan waria. Ya. Jadi keberagamaan merupakan ketaatan kepada ajaran agama yang tercermin dalam perilaku individu dan kehidupan. Religiusitas atau keberagamaan seseorang terwujud dalam berbagai kehidupan manusia. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual beribadah, tetapi juga melakukan perilaku lain yang bernuansa ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Nah, keberagamaan semacam ini bukanlah hal yang langsung jadi, akan tetapi melalui proses ya, pengalaman hidup yang panjang dan pengaruh dari berbagai faktor. Nah, di sini waria dihadapkan pada persoalan macam-macam ya. Salah satunya yaitu ekonomi. Umumnya keberadaan waria di suatu tempat itu adalah pendatang atau pelarian dari masyarakat atau keluarganya, karena harus hidup dan memenuhi kebutuhannya. Kebanyakan waria ini bekerja, namun ada pekerja yang halal, tapi ada juga yang bekerja itu tidak wajar, artinya bertentangan dengan masyarakat ya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, pekerjaan waria tersebut ya itu semakin meneguhkan waria ya, meneguhkan posisi sosial waria sebagai kelompok penyimpang ya, dan penyakit dan lain-lain. Nah, bagi waria pekerjaan tersebut merupakan pilihan satu-satunya karena tidak ada pilihan lain selain itu. Pemerintah, perusahaan, pengusaha hampir tidak membuka karyawan bagi waria. Nah, itu sebenarnya salah satu faktor ya, faktor eksternal ya. Nah, persoalan sosial dan ekonomi tersebut akhirnya mempengaruhi terhadap perilaku keagamaan waria ketika bergabung di pondok pesantren waria. Di sisi lain waria ingin bertobat dan taat beragama sebagaimana kodratnya, dan di sisi lain dihadapkan pada persoalan sosial, ekonomi ya, dan budaya. Dari hal ini terbentuklah perilaku keagamaan yang khas bagi waria. Perilaku keagamaan yang khas waria ini setidaknya disebabkan oleh 2 faktor. Nah, faktor yang pertama yaitu faktor internal ya. Faktor internal yang meliputi psikologis, fisiologis ya, dan pengalaman keagamaan dari waria tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ya
adalah faktor-faktor luar yang secara tidak langsung mempengaruhi perilaku keagamaan waria, seperti keluarga, pasangan, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Nah, tadi sudah dijelaskan. Baik, untuk selanjutnya, kesimpulan dari Nah, kesimpulan dari penelitian ini ya bahwa keberagamaan waria itu meliputi dari 5 dimensi tadi ya dan 2 faktor tadi ya. Itu adalah kesimpulan dari penelitian ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.